Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Marcella Ratadewati, NIM 2024 160 11 00 10 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan merancang instrumen tes dan non-tes berbasis indikator pembelajaran. Fokus utama kita adalah memahami jenis-jenis tes dan non-tes. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu penilaian dalam pembelajaran. Penilaian adalah proses untuk mengumpulkan dan mengelola informasi guna mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tidak hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dalam prakteknya, penilaian dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penilaian tes dan penilaian non-tes. Keduanya memiliki karakteristik, fungsi, dan bentuk yang berbeda. Yang pertama, kita mulai dari penilaian tes ya. Penilaian tes adalah metode penilaian yang menggunakan alat berupa soal atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jenis-jenis penilaian tes dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang memiliki jawaban pasti dan penilaiannya tidak dipengaruhi subjek penilaian. Contohnya adalah pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Apa sih kelebihan dari tes objektif? Kelebihan dari tes objektif adalah mudah dikoreksi dan hasilnya lebih konsisten. Namun, kelemahannya adalah kurang mampu mengukur kemampuan berpikir mendalam. Untuk yang selanjutnya adalah tes subjektif atau tes uraian. Tes ini menurut peserta didik untuk menjawab dengan penjelasan atau uraian. Contohnya adalah soal esai. Tes uraian sangat baik untuk mengukur kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun, penilaian cenderung subjektif dan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, ada juga tes lisan. Tes ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara guru dan peserta didik. Tes lisan biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi, pemahaman, dan keberanian siswa. Kemudian terdapat tes praktik atau kerja. Tes ini menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau keterampilan tertentu, misalnya praktik laboratorium, presentasi, dan demonstrasi. Nah, setelah memahami penilaian tes, kita beralih ke penilaian non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian yang tidak menggunakan soal sebagai alat utama. Penilaian ini menekankan pada aspek sikap, perilaku, dan keterampilan sosial peserta didik. Jenis pertama dari penilaian non-tes adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengganti langsung perilaku atau aktivitas peserta didik. Misalnya, sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada penilaian melalui angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi dari peserta didik seperti minat, motivasi, atau pendapat mereka terhadap pembelajaran. Kemudian ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada peserta didik untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Selain itu, terdapat penilaian melalui portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya peserta didik yang menunjukkan perkembangan belajar mereka dalam periode tertentu. Misalnya, tugas,
laporan, ataupun proyek. Penilaian portofolio sangat bermanfaat karena dapat menunjukkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Adapun penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik terhadap dirinya sendiri, sedangkan penilaian antar teman dilakukan oleh sesama peserta didik. Kedua jenis penilaian ini membantu meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan refleksi. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana merancang instrumen tes dan non-tes yang baik? Kuncinya adalah berbasis pada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan penjabaran dari kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, setiap instrumen penilaian harus sesuai dengan indikator tersebut. Misalnya, jika indikatornya adalah siswa mampu menjawab konsep, maka instrumen yang tepat bisa berupa tes uraian. Namun, jika indikatornya adalah menunjukkan sikap kerja sama, maka instrumen yang tepat adalah observasi. Dalam merancang instrumen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, validitas instrumen harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, instrumen harus konsisten dan memberikan hasil yang sama dan kondisi yang sama. Yang ketiga, objektivitas penilaian harus bebas dari bias atau subjektivitas penilaian. Yang keempat, praktis instrumen mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu atau biaya yang berlebihan. Dengan memahami jenis-jenis penilaian, tes dan non-tes, serta cara merancang instrumen yang tepat, guru dapat melakukan penilaian yang lebih efektif dan bermakna. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penilaian tes dan non-tes memiliki peran yang sangat melengkapi. Penilaian tes lebih fokus pada aspek kognitif, sedangkan penilaian non-tes mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Wah, tak terasa udah di akhir video aja nih. Gimana tadi? Kalian udah paham gak tentang jenis-jenis penilaian tes dan non-tes? Ayo, udah paham belum? Kalau belum, belajar lagi ya supaya lebih paham. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami serta merancang instrumen penilaian yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.